Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulillahi bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya kepada Allah atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dengan mudah melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan suatu kewajiban, yakni secara sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang lainnya yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memasuki pelajaran hadis yang ke-26 daripada kitab Mukhtarul Hadis karangan Ahmad Al-Hashimi. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita bacakan ini sehingga kita menjadi tahu apa-apa yang Nabi anjurkan, apa-apa yang Nabi perintahkan, apa-apa yang Nabi larang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini menurut dengan apa yang Nabi ajarkan dalam beragama Islam. Hadis yang ke-26, hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas an Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. Hadis yang ke-26 ini agar kita senantiasa berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. At-ta'ani, tidak tergesa-gesa, kagak terburu-buru, kagak tegere-gere, atau tenang, hati-hati, terprediksi. At-ta'ani minallah, itu adalah sifatnya Allah. Jadi nggak gerasak gerusuk. Karena ada orang yang gerabak gerubuk, gerasak gerusuk, baru dapat kabar ini udah langsung was-was, udah kagak bisa tidur. Jadi Allah, Nabi menganjurkan at-ta'ani, menerangkan at-ta'ani minallah, tidak tergesa-gesa, tenang, adalah sifatnya Allah atau dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, dan kebalikannya, tergesa-gesa, terburu-buru, gerasak gerusuk, enggak kepuguan, itu adalah sifatnya dari syaitan. Hadis riwayat Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu. Jadi dalam hidup kita harus penuh prediksi.
santai. Harus dengan ketentuan hidup yang sudah diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan keduanya ini pun harus pada tempatnya. Karena ada sifat yang memang harus didahului, tapi tidak juga terburu-buru. Karena dalam hadis, ada yang harus disegerakan, harus diburu-buruin, tapi tidak tergesa-gesa, didahulukan sifatnya. Yang pertama, apabila mayat sudah berada di pembaringan, apalagi ini mayatnya orang muslim, maka itu harus disegerakan. Jadi ada sifat juga, al-ajalah boleh juga dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Kesegeraan seperti kalau sudah ada mayat berbaring, apalagi itu orang muslim, nggak boleh lama-lama. Karena dia yang kita tidak dengar, qadimuni, qadim, segerakan aku, bawa ke tempatku, segera, jangan lama-lama. Kalau ada orang meninggal, kalau emang harus meninggal sore, keburu malam dikubur juga. Jadi nggak mesti nungguin saudaranya yang dari Lampung. Emang kalau saudaranya datang dia hidup lagi kan? Enggak juga. Saudaranya belum ada. Jangan. Kalau orang muslim apalagi dia orang soleh, supaya disegerain. Yang kedua, al-ajalatu juga boleh disegerakan bagi orang yang memang lapar. Memberi makan orang lapar, itu juga harus disegerakan. Kalau memang ada orang lapar, Pak nunggu gajian, kagak bisa begitu. Segera kalau memang ada, kasihan. Kan orang lapar kagak enak banget. Kita makan, enak dia lapar. Bagi. Kalau bisa beliin lagi sepiring. Insya Allah berkah. Jadi yang juga harus diburu-buruin memberi makan orang yang lapar. Dan yang ketiga, menikahi anak perempuan yang memang sudah ada yang mau. Nggak boleh tunda-tunda tuh. Udah ada yang Minang, saya lihat keturunannya bagus, orangnya soleh, udah punya kerjaan tetap, segerain. Karena kan zaman sekarang, naudzubillah, summa naudzubillah, kalau dilama-lamain tuh setan main tuh. Setan paling gak seneng kalau ngelihat orang nikah. Setan paling seneng kalau orang yang mundur-mundur nikah, pacaran mulu. Begitu terucap Qabil tuh, saya terima nikahnya, itu ars bergetar, malaikat bergembira. Karena kita nggak tahu aja. Karena nanti akan lahir cikal bakal keturunan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mengucap Qabil tuh, saya terima nikah dan kawinnya itu, mulai saat itu hidupnya berubah. Segala sesuatu yang dikerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lirik-lirikan laki bini jadi ibadah. Senyum-senyuman laki bini jadi ibadah. Pandang-pandangan laki bini jadi ibadah. Nguarin duit buat makan bini jadi ibadah. Maka ibadah yang paling panjang umurnya nikah. Dari mulai Qabil tuh, saya terima nikahnya Fulan, nah binti Fulan, itu Masya Allah, ila maut yang memisahkannya. Tapi ada makhluk Allah yang benci, yang teriak, ya ini iblis laknatullah, karena dia gagal programnya. Dia mau bikin itu orang
udah punya planning terus, pacaran terus, digesek terus, enakan pacaran, jangan nikah. Kalau bisa lu bikin bagaimana caranya agak nikah, pacaran selama-lama. Na'udzubillah min, ya setan paling gak seneng kalau ngeliat orang nikah. Nikah adalah ibadah yang lama. Kalau salat kan ada waktunya. Tadi waktunya salat tuh, terus selesai. Haji ada waktunya, puasa juga ada waktunya. Tapi kalau nikah, dari mulai qabil tuh, dia bersama, tidur bareng, mandi bareng, makan bareng, ibadah. Malaikat bergembira, tapi ada makhluk Allah yang iblis laknatullah yang tidak senang. Jadi apabila ada anak perawan yang memang udah ketemu jodohnya, disegerain. Nah ini ilah nih. Kecuali itu. Yang keempat, yang juga memang rada bertentangan dengan hadis, tapi ini di sisi lain harus disegerain, yakni membayar hutang. Memang yang namanya ngutang paling cepat mintanya. Kalau ngutangnya cepat, tapi gantinya rada kelet. Gantinya rada malas. Gantinya kayak narik bambu dari ujung. Mau ganti. Segen, padahal itu emang godaan setan. Akan dalam hadis diterangkan, barang siapa yang mensegerakan membayar hutang, selama dia niat menuju untuk membayar, maka malaikat akan mendoakan, akan mengampuni, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawa punya hutang, segera tuh. Kalau memang udah dapat gantinya, segera bayar. Dan setan, nah lagi-lagi emang setan ngegoda tuh, ntar aja. Lu kan masih banyak keperluan, ntar aja. Ntar aja begitu dipakai buat gantinya lagi susah, nggak ketemu rezeki. Padahal begitu ada langsung itu segera. Kita kan kebalik, ngutangnya mencepat, giran mau ganti rada lama. Nah, maka Nabi ngajarin kalau yang namanya utang, kalau ada duit segera untuk dibayar. Takut, apalagi sama nauzubillah sampai ke bawah mati, belum bayar utang sudah mati, jadi tanggungan keluarga. Maka sering kita dengar setiap ada jenazah yang ingin disolatkan atau setelah disolatkan, jemaah sekalian, apabila almarhum almarhumah dalam kehidupan sehari-hari ada sangkutan hutang piutang, supaya berhubungan jangan main keluarga, jangan. Apalagi keluarganya banyak, hati-hati. Ini nih buat pembelajaran. Kan sering tuh kita dengar. Apabila almarhum atau almarhumah selama hidupnya ada sangkutan hutang piutang, supaya berhubungan dengan sebut namanya, siapa yang mau tanggung jawab. Mumpung di hadapan para hadirin. Misalkan namanya Fulan. Nah, si Fulan tanggung jawab. Dia siap. Nanti dia berunding sama keluarganya loh. Jangan main keluarganya aja. Keluarga kan banyak. Anaknya 9, keluarga. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar? Main tunjuk-tunjukkan. Lu tuh duitnya banyak. Lu yang udah ngabisin banda emak duluan. Kan begitu sih, Bun. Tapi kalau ditunjuk, apabila almarhum almarhumah ada sangkutan piutang, supaya menghubungi bapak ini sebagai anak yang pertama, itu cakep. Jadi ntar kesihin ke dia aja tuh fokusnya. Jangan keluarga. Kalau keluarga banyak, ada anak, ada istri, ada babanya kalau mesti punya bapak, ada mamangnya. Apa mau? Enak amat tuh. Dia yang ngutang gue suruh bayar. Sedangkan jasad atau mayit belum bisa diterima kalau masih ada sangkutan hutang piutang. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi Nabi ngajarin ada yang harus disegerakan, diantaranya ya ini membayar hutang. Kalau memang sudah ada uang, jangan tunda-tunda, segera. Malaikat ngedoain, mengampuni, mohon ampun kepada Allah, kepada orang yang mensegerakan membayar hutangnya.
Dan yang kelima, yang harus disegerain, tobat dari dosa. Tobat jangan diinti-intiin, keburu mati. Tobat jangan dientar-entarin, keburu modar. Ntar aja tobat kalau udah tua, hati-hati. Umur sekarang apalagi, belum tua juga stroke. Sementara dosa yang dikerjain, Masya Allah, na'udzubillah subhanallah. Ntar aja, baru umur 50, ntar kali 60. Emang nyampe umurnya 60? Jadi Nabi ngajarin tobat dari dosa untuk disegerain juga. Dalam hadis lain pun yang harus disegerakan, ya ini 3 hal. Datangnya waktu sholat, apabila sudah dikumandangkan, maka segeralah sholat. Jangan ntar-ntarin. Ntar baru ajat, baru sholawatan, baru qomat. Beda. Kefadilahan, keutamaan orang yang mensegerakan sholat dengan orang yang menunda-nunda sholat. Hati-hati. Nanti maksudnya fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang main-main dalam mengerjakan sholat. Lalai dalam sholat. Hati-hati. Kalau dengar waktu azan, segera. Kalau memang nggak ada kesibukan yang mendesak, segera. Lain kalau memang urgent. Kalau kayak misalkan dokter memang sudah waktunya membedah operasi, sudah pakaian lengkap, sudah ada di depannya alat operasi, panggilan azan, itu dulu. Orang udah dibius, masa ditinggal? Keburu habis biusnya. Ini nih, yang anak sekarang biasanya nyantai. Padahal lagi main game. Lagi main game online dengan azan. Masya Allah. Ngobrol. Kongko. Para politikus. Para pengurus partai. Ngobrol. Waktu azan, tenang-tenang aja. Nggak ada getaran. Waktu. Sudah masuk. Banyak waktu yang terbuang. Padahal nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Per detik dihitung sama Allah, per menit dihitung Allah. Jam segini kamu ngapain? Jam segini kamu ngapain? Ngobrol, sini ngobrol. Ngaji 5 menit, ngobrolnya 3 jam. Imbang. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis lain yang harus segerain juga, mohon maaf, janda apabila sudah ketemu laki-laki, baik itu duda ataupun perjaka, supaya untuk disegerain, untuk dinikahkan maksud. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang memang setannya sudah banyak. Jadi orang kalau mau nikah tuh mikirnya, na'udzubillah, panjang. Ntar gimana? Lamaan. Dan yang terakhir, yakni sama seperti yang tadi, mayat apabila sudah berkujur di pembaringan. Di hadis masing-masing, maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkan kiai kalau ngomong, kalau ngebut, ata'ani, hati-hati. Karena hati-hati itu sifatnya Allah. Jangan tergesa-gesa. Ata'ani. Itulah hadis yang ke-26, hadis riwayat daripada Al-Baihaqi.